Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan Om Mimin. Kali ini kita akan bahas film yang bercerita tentang misi penyelamatan warga India yang terjebak saat konflik negara Kuwait dan Irak. Di mana misi itu dipimpin oleh seorang pengusaha sukses bernama Ranjit Katyal yang diperankan oleh Akshay Kumar. Beberapa aktor utama lainnya adalah Nimrat Kaur sebagai Amrita, istri Ranjit, Kumud Misra sebagai Kohli, Ninad Kamat sebagai Kuren, Nisar Khan sebagai Ashok, dan Prakash Belawadi sebagai Jos. Film ini disutradarai oleh Raja Krishna Menon dan menjadi film dengan rating bintang yang sangat bagus. Berhasilkah Ranjit menyelamatkan dan membawa pulang warga sebangsanya? Oke sobat, langsung aja kita mulai. Inilah alur cerita film Air Life. Film dimulai dengan menampilkan negara Kuwait di tahun 1990. Selanjutnya menampilkan Ranjit Katyal, seorang pengusaha India yang sukses di Kuwait. Dia baru saja berhasil menjalin kerja sama bisnisnya dengan Pangeran Istana Dasman. Saat di perjalanan pulang, Ranjit meminta sopirnya bernama Nair memutar musik. Nair pun memutarkannya musik India. Tapi Ranjit yang tidak simpatik dengan negara asalnya, bahkan tidak suka mendengar musik India. Nair lalu menggantinya dengan musik Kuwait. Ranjit tiba di rumahnya. Dia lalu menghibur anaknya bernama Simu, selanjutnya memintanya untuk tidur. Ranjit selanjutnya mengajak istrinya bernama Amrita ke pesta. Sampai di tempat pesta, dia lalu menghampiri temannya bernama Ashok dan Kuren. Ranjit lalu mencari satu lagi temannya bernama Prem yang tidak datang. Ashok lalu menjawab Prem tidak akan datang karena Ranjit telah merampas bisnis Prem dengan Fawad. Ranjit lalu mengatakan kalau hubungan pertemanan tidak boleh dicampur adukan dengan bisnis. Dia selanjutnya mengatakan tak peduli Prem mau datang atau tidak. Pada malam hari, tentara Irak menyerang Kuwait. Mereka membombardir perbatasan. Ranjit lalu mendapatkan informasi terkait serangan itu dari Kuren. Menurut Ranjit, serangan itu dipicu karena masalah hutang dan minyak. Dia mempunyai firasat kalau ancaman serangan Saddam Hussein terhadap Kuwait adalah serangan yang serius. Dia lalu berencana akan membawa istri dan anaknya pergi ke London. Seluruh tentara Irak terus menghancurkan kota dan mengklaim kalau Kuwait sekarang adalah negara mereka. Esok paginya Ranjit mencoba menelpon kementerian, namun tak ada satupun yang meresponnya. Dia mengatakan kalau semua pemerintah Kuwait telah kabur meninggalkan rakyatnya. Tak lama kemudian, Nair datang membawa informasi bahwa di jalan tentara Irak memeriksa semua orang dan membunuh orang-orang Kuwait. Ranjit dan Nair lalu bergegas akan pergi ke kedutaan India. Di perjalanan dia melihat kehancuran di mana-mana, hingga kemudian mereka di-stop dan diperiksa oleh tentara Irak. Ranjit dipaksa keluar mobil dan ditodongkan senjata. Dia mengatakan kalau dia adalah orang India. Sementara Nair sopirnya tewas tertembak di depan matanya. Tak lama kemudian komandan tentara itu datang dan meminta Ranjit dibawa menghadapnya. Ranjit lalu dibawa menghadap ke Khalaf bin Zayed, komandan militer Irak. Khalaf mengatakan kalau dia adalah salah satu pengawal yang pernah mengawal Ranjit saat kunjungan ke Irak. Dia lalu menunjukkan mayat Fawad, rekan bisnis Ranjit, yang telah dibunuh dan digantungnya. Khalaf mengetahui kalau Ranjit adalah pengusaha sukses dan dia selanjutnya akan memanfaatkan Ranjit. Dia lalu memberikan stiker identitas yang bisa menjamin keselamatan Ranjit saat di jalan. Ranjit selanjutnya pergi ke kantor kedutaan India dan bertemu dengan Bridge. Dia lalu menceritakan apa yang dialaminya dan meminta tolong Bridge bisa mengeluarkannya dari Kuwait bersama keluarganya. Namun Bridge menjawab tidak tahu cara mengeluarkannya karena bandara saat ini sedang dikuasai oleh tentara Irak. Bridge kemudian menyuruh Ranjit membawa keluarganya ke kantor. Seketika itu Ranjit lalu mengingat keluarganya dan bergegas menelpon mereka. Sementara Amrita menyaksikan kekacauan dan pembunuhan dari jendela rumahnya. Itu membuat dia sangat ketakutan. Ranjit kemudian bergegas pulang mencari istri dan anaknya. Namun sampai di rumahnya, mereka sudah tidak ada. Setelah itu dia memutuskan untuk pergi ke kantornya. Dan di sana dia kemudian bertemu dengan mereka yang sudah lebih dulu datang. Ranjit lalu memberitahu Amrita kalau Nair dan Fawad, rekan bisnisnya, sudah tewas. Itu kemudian membuat mereka sedih. Tak lama kemudian mereka lalu mengingat keluarga Nair. Ranjit selanjutnya bergegas mencari dan membawa istri dan anak Nair ke kantornya. Ranjit kembali menemui Khalaf. Khalaf meminta bayaran $100.000 per orang agar bisa keluar dari Kuwait. Ranjit pun menyetujuinya. Dia lalu kembali ke kantornya. Beberapa stafnya kemudian meminta belas kasih Ranjit agar bisa menolong mereka. Akhirnya karena kasihan, dia meminta Joseph mendata mereka semua dan mengizinkan tinggal di kantornya. Sementara Amrita memprotes suaminya atas keputusannya itu. Dia mengatakan Ranjit lebih mementingkan mereka daripada keluarganya. Ranjit lalu menjawab bagaimanapun dia juga bertanggung jawab atas semua karyawannya.
Keesokan harinya orang bernama Josh memprotes Ranjit kalau toilet kantornya kotor. Dengan nada sombong dia meminta Ranjit segera membersihkannya. Joseph lalu memberitahu Ranjit kalau orang itu bukanlah salah satu karyawan di kantornya. Bahkan banyak orang yang tak dikenal ikut tinggal di kantor mengatasnamakan keluarga dan teman karyawan kantornya Ranjit. Joseph menambahkan kalau persediaan makanan untuk mereka juga sudah menipis. Ranjit lalu pergi ke supermarket milik Kuren. Di sana dia sudah ditunggu oleh rekan-rekan bisnisnya. Kuren lalu mengatakan kalau kondisi akan kembali normal dan menyuruh Ranjit tetap tenang. Salah satu dari mereka kemudian berpendapat kalau situasi itu hanyalah untuk menakut-nakuti negara Arab sehingga akan dibangun basis militer di sana. Kuren lalu menyuruh Ibrahim mengangkut semua kebutuhan Ranjit ke kantornya. Ranjit lalu mempunyai ide agar mereka berkumpul bersama dan membantu warga India yang lain. Rekan-rekannya selanjutnya menertawakan Ranjit karena mereka sangat tahu kalau Ranjit tidak simpatik dengan India. Dan lucunya sekarang justru dia ingin membantu mereka. Tapi akhirnya mereka sepakat dengan ide Ranjit. Ranjit lalu menemui Khalaf. Dia memberinya whisky yang sangat mahal. Dia meminta izin Khalaf untuk membangun sebuah tempat pengungsian untuk warga India. Khalaf pun memberinya izin, bahkan menjamin keamanan Ranjit beserta istri dan anaknya untuk tetap tinggal di rumahnya. Semua warga India kemudian pergi ke tempat pengungsian. Sampai di situ, Josh kembali berbuat keributan hanya karena tempat tidur. Ranjit lalu mengajak istrinya masuk, tapi Amrita tidak ingin tinggal di tempat pengungsian. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumahnya. Hari berikutnya Ranjit, Kuren, dan Ashok meninjau para pengungsi. Mereka lalu membahas India, negara mereka sendiri yang kurang tanggap terhadap warganya. Ranjit dan Kuren selanjutnya pergi ke kantor kedutaan, namun mereka justru mendapati kantor sudah kosong. Seorang karyawan yang sedang berkemas mengatakan kalau semua kedutaan sudah pergi dari Kuwait. Dia beralasan kalau kedutaan India sudah tidak dibutuhkan lagi dan hanya akan ada satu kedutaan di Baghdad. Kuren sangat marah mendengar hal itu, namun Ranjit kemudian meminta nomor telepon Kementerian Luar Negeri India. Ranjit lalu menelpon Kementerian Dalam Negeri India. Awalnya tidak ada yang mau meresponnya. Setelah beberapa kali melakukan panggilan, akhirnya seorang sekretaris bernama Kohli mengangkat panggilannya. Ranjit selanjutnya memberitahu kondisi warga India di Kuwait dan meminta bantuan Kohli. Meskipun itu bukan divisinya, namun Kohli akan mencoba membantu dan berkomunikasi dengan divisi terkait. Ibrahim selanjutnya mengetahui ada seorang warga Kuwait bernama Tasnim yang berlindung di kamp, namun dia berusaha menyembunyikannya. Istri dan anak Ranjit kemudian datang mencarinya. Amrita lalu bertanya kepada suaminya, mengapa dia melakukan semua itu dan untuk apa dia membantu mereka. Ranjit selanjutnya menjelaskan kalau dia ingin membantu karena mereka adalah karyawannya yang sudah bekerja sudah lama di kantornya. Dia tidak ingin kelak dicap sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Tak lama kemudian tentara Irak datang membuat kekacauan. Mereka akan mengambil stok makanan di kamp. Mengetahui hal itu, Ibrahim menyuruh beberapa pemuda menyembunyikan sebagian makanan. Dia lalu berusaha menyembunyikan Tasnim dari tentara Irak, sebab dia sangat tahu resikonya jika ada warga Kuwait bersama mereka. Tentara Irak itu kemudian pergi setelah mengambil stok makanan. Ranjit selanjutnya mempertanyakan tindakan tentara Irak mengambil stok makanan mereka kepada Khalaf. Khalaf mengatakan kalau tentaranya tidak dibekali stok makanan dari Baghdad, sehingga terpaksa merampasnya dari kamp pengungsian. Dia juga mengatakan kalau warga India sudah diizinkan pergi dari Kuwait oleh presidennya. Ranjit lalu menelpon Kohli dan memberitahu kalau warga India diizinkan pergi dari Kuwait, tapi mereka masih bingung harus kemana. Kohli selanjutnya coba membicarakan hal itu kepada menteri, tapi dia justru tidak dihiraukan oleh menteri tersebut. Joseph lalu mendata semua pengungsi itu, sementara Ibrahim memberitahu Ranjit tentang keberadaan satu warga Kuwait itu. Hal itu membuat Ranjit sangat marah kepada Ibrahim karena telah menyembunyikan Tasnim. Ibrahim lalu menjawab kalau tidak akan ada yang tahu kalau dia orang Kuwait karena sebagian besar pengungsi tidak mempunyai identitas. Kohli kemudian memberitahu Ranjit kalau dia bisa membawa warga India ke Yordania, tapi mereka masih punya masalah karena tidak mempunyai paspor. Kohli lalu menyuruh Ranjit ke Baghdad jika dia punya kenalan untuk mengurus paspor mereka. Ranjit lalu mendiskusikan saran Kohli bersama Kuren dan Ashok untuk pergi ke Irak. Meski Ashok tidak setuju, tapi menurut Ranjit itu adalah pilihan satu-satunya. Esoknya bersama Ibrahim, Ranjit pergi ke Baghdad, Irak. Di tengah perjalanan, Ibrahim lalu meminta singgah sebentar di sebuah rumah sakit untuk mencari istrinya yang hilang sejak serangan tentara Irak. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kedutaan India di Baghdad, Irak. Ranjit lalu bertemu dengan kedutaan selanjutnya menyampaikan maksudnya. Namun kedutaan tidak bisa membantu karena alasan identitas para pengungsi yang tidak jelas. Menurutnya di antara mereka bisa saja bukan berasal dari India. Mendengar jawaban kedutaan itu, Ranjit pun langsung bergegas pulang.
Hari berikutnya Ranjit selanjutnya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak bernama Tariq Aziz. Tariq Aziz selalu mengatakan akan ada kapal dari India bernama Tipu Sultan yang membawa pasokan makanan dan medis untuk Irak. Sehingga dia mengizinkan semua pengungsi India menumpang kapal tersebut untuk kembali ke India. Mendengar hal itu, Ranjit sangat senang dan berterima kasih kepada Tariq Aziz. Ranjit lalu kembali ke kamp pengungsian dan disambut kebahagiaan oleh semua warga pengungsi atas keberhasilannya itu. Saat semuanya sudah bersiap untuk berangkat, Ranjit selanjutnya ditelepon oleh Kohli dan mengabarkan berita buruk bahwa PBB telah melakukan embargo kepada Irak dan menyebabkan akses keluar masuk ke Irak dilarang. Sehingga kapal Tipu Sultan tidak dapat masuk ke Irak dan terpaksa harus kembali ke India. Mendengar informasi itu, Ranjit sangat terpukul. Selain itu, dia selanjutnya mendapat kata-kata kasar dari Jos. Dia mengatakan kalau Ranjit telah mempermainkan semua orang dan hanya memberikan harapan palsu bagi orang kecil seperti mereka. Mendengar suaminya dimaki seperti itu, Amrita lalu angkat bicara. Dia mengatakan kepada Jos apa yang penting dari mereka. Dia dan suaminya bisa saja pergi meninggalkan mereka beberapa hari yang lalu. Menurutnya, dia bahkan lebih mementingkan mereka daripada keluarganya sendiri. Ranjit membantu mereka tulus dari hatinya karena dia tidak ingin egois sesama warga India, sementara Jos hanya bisa mencari kesalahannya. Amrita lalu membungkam Jos dengan mengatakan kalau dia bisa berada di kamp pengungsian itu juga berkat suaminya, karena dialah yang membangun kamp itu. Jos pun terbungkam tidak bisa ngomong apa lagi, sementara Ranjit terlihat sangat bangga mendengar istrinya ngomong seperti itu. Kohli lalu menyampaikan masalah itu kepada menteri dan akhirnya menteri memberikan izin dan menyerahkan semuanya kepada Kohli. Sementara Ranjit mulai tak bersemangat lagi untuk membantu para pengungsi karena dia takut hanya memberikan harapan bagi mereka. Kuren lalu menelpon dan mengajaknya untuk mengecek pasukan makanan di sebuah dermaga. Awalnya dia tidak berminat ikut, tapi setelah diyakinkan Amrita, dia akhirnya mau. Ranjit dan Kuren lalu ke dermaga dan mendapati sebuah kapal yang mereka duga adalah pemasok makanan. Mereka selanjutnya berbicara dengan kapten kapal itu. Ranjit lalu meminta kapten kapal itu mengangkut 500 orang dengan bayaran $100.000. Kapten kapal itu pun setuju dengan syarat tidak ada warga Kuwait yang ikut. Ranjit selanjutnya menyiapkan orang-orang yang akan berangkat menggunakan kapal itu dan mampu membayar $200 per orang. Ranjit selanjutnya mendapat telepon dari Kohli. Dia mengatakan kalau hanya ada satu pilihan, yaitu membawa para pengungsi ke Yordania. Ranjit lalu mengatakan itu adalah hal yang berbahaya karena harus melewati Irak. Namun bagaimanapun hanya itu adalah pilihannya. Ranjit kemudian meminta tolong Kohli untuk mengurus 500 orang yang akan dia kirim dari jalur laut. Setelah itu, dia memberangkatkan orang-orang itu termasuk istri naik pada malam hari agar tidak diketahui oleh tentara Irak. Sementara Jos bersama warga yang lain memprotes Ranjit karena hanya memberangkatkan orang-orang yang punya uang. Namun kali ini Ranjit emosi kepada Jos. Dia membentak dan membungkamnya. Ranjit lalu mengatakan kalau dia akan tetap bersama mereka. Khalaf kemudian mendatangi Ranjit di rumahnya. Dia mengatakan kalau Ranjit telah menipunya karena telah mengirim 500 orang secara ilegal untuk pergi menggunakan kapal. Anak buah Khalaf telah mengetahui hal itu dan menyandra 500 orang itu di dermaga. Dia lalu meminta uang $100.000 kepada Ranjit jika orang-orang itu ingin dibebaskan. Tak ingin diperas oleh Khalaf, Ranjit lalu menelpon Menteri Tariq Aziz untuk melaporkan perbuatan Khalaf. Namun Khalaf yang takut lalu mencegah Ranjit melakukannya. Dia lalu bergegas pergi dari rumah Ranjit. Ranjit selanjutnya menelpon Kohli. Dia mengatakan kalau dia bersama semua pengungsi India akan berangkat ke Yordania, sehingga dia meminta Kohli membantunya. Tapi Kohli mengatakan mereka belum bisa ke Yordania karena belum ada keputusan. Dia juga meminta waktu beberapa hari untuk berbicara dengan Kementerian Penerbangan Sipil India. Ranjit lalu meminta Kohli segera mengerjakannya karena kondisi di Kuwait semakin memburuk. Dia ingin pintu perbatasan Irak-Yordania terbuka untuk mereka. Ranjit kemudian menjelaskan panjang perjalanan dari Kuwait menuju Yordania sepanjang 1091 km yang akan mereka lewati. Dia selanjutnya mengajak para pemuda untuk menyiapkan beberapa kendaraan untuk mengangkut semua orang. Setelah semua siap, mereka lalu masuk ke dalam kendaraan. Namun Ranjit belum melihat Ibrahim sehingga dia pun mencarinya. Setelah bertemu, Ibrahim mengatakan kalau dia tidak akan pergi tanpa izin istrinya. Ranjit lalu menyuruh mencarinya ke tempat warga India yang lain. Lagi-lagi Jos membuat kekacauan. Dia memprotes Ranjit hanya karena dia satu kendaraan dengan Tasnim, warga Kuwait itu. Menurutnya dia akan membahayakan nyawa semua warga India jika diketahui oleh tentara Irak. Ranjit selanjutnya memindahkan Tasnim ke mobilnya bersama istri dan anaknya. Amrita pun terkagum melihat suaminya. Setelah semua siap, mereka pun kemudian jalan melalui jalan-jalan yang sudah ditentukan masing-masing agar tidak diketahui oleh tentara Irak.
Kohli bersama Amritpal, salah satu pilot senior, kemudian meminta bantuan kepada para pilot di Kementerian Penerbangan. Namun beberapa dari mereka menolak karena alasan itu adalah daerah perang. Kohli kemudian mengetuk hati para pilot agar bisa membantu sesama warga India, dan dia tidak memaksa siapapun dari mereka yang mau membantu. Setelah itu Kohli berpendapat kalau Menteri Keuangan harus dilibatkan untuk membiayai misi itu, sekaligus pembuatan paspor sementara untuk mereka. Rombongan Ranjit dan warga India selanjutnya dihadang oleh tentara Irak yang berjaga di perbatasan. Beberapa saat kemudian terjadi perkelahian antara Ranjit dan tentara itu, hingga akhirnya semua warga India dari rombongan itu turun membantu Ranjit dan membuat tentara itu ketakutan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, sementara Kohli terus menjalin komunikasi dengan kedutaan India di Yordania. Dia terus mendesak kedutaan agar memberikan jalan untuk rombongan itu melewati perbatasan. Namun kedutaan di Yordania belum bisa mengambil keputusan sebelum menteri sendiri yang memerintahkan. Rombongan warga India itu pun tiba di perbatasan Irak dan Yordania. Ranjit lalu turun dan berbicara dengan penjaga. Mereka pun akhirnya diizinkan masuk ke Yordania atas perintah menteri dan kerja keras Kohli. Setelah itu mereka menuju bandara Yordania. Mereka terlihat sangat senang sambil menatap bendera negaranya. Sementara Ranjit mendapat penghormatan dari semua warga, termasuk Jos yang memeluknya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya naik pesawat dan bisa kembali ke negara asalnya, yaitu India. Oke sobat, ini adalah adegan terakhir film Air Life, sebuah kisah nyata misi penyelamatan terbesar India, membawa pulang 100.000 warganya yang terjebak di negara lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.